Pernahkah kamu mendengar tentang senjata tradisional Nusantara yang tak hanya dikenal karena keindahannya, tetapi juga syarat akan makna dan filosofi? Sebuah pusaka yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah, tradisi, dan kebudayaan Indonesia. Mari kita telusuri perjalanan panjang keris, mulai dari asal-usulnya, maknanya, hingga bagaimana ia tetap relevan hingga hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah memberkahi setiap langkah kita. Selamat datang di Sejarawan Channel. Keris adalah lebih dari sekadar senjata. Ia adalah saksi bisu perjalanan sejarah Nusantara, simbol spiritualitas, kekuasaan, dan seni. Dalam narasi panjang peradaban Indonesia, keris memegang peranan penting sebagai ikon budaya yang penuh makna. Mari kita telusuri sejarahnya yang kaya dan mendalam. Keris, sebagai salah satu artefak budaya terpenting di Nusantara, memiliki sejarah panjang yang penuh misteri. Asal-usul keris dapat dilacak hingga zaman prasejarah, ketika manusia mulai menciptakan alat dari batu dan logam untuk bertahan hidup. Namun, keris seperti yang kita kenal saat ini mulai berkembang pada masa peralihan Hindu-Buddha di Nusantara, sekitar abad ke-9 hingga abad ke-14. Bukti awal keberadaan keris dapat ditemukan pada relief candi-candi di Jawa Tengah, seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Relief-relief ini menggambarkan senjata yang menyerupai keris, meski belum sepenuhnya sama seperti keris modern. Para arkeolog dan sejarawan percaya bahwa keris awalnya diciptakan sebagai alat perang sekaligus simbol spiritual yang melambangkan hubungan antara manusia dengan alam semesta. Salah satu teori menarik menyebutkan bahwa keris terinspirasi dari teknologi pedang India yang dibawa oleh pedagang dan pendakwah Hindu-Buddha. Namun, masyarakat lokal kemudian mengembangkan keris dengan karakteristik unik Nusantara, seperti bentuk bilahnya yang ramping, berlekuk, dan dihiasi pamor. Teknik pembuatan keris ini menjadi warisan yang diwariskan secara turun-temurun oleh para empu. Dalam tradisi awal, keris juga diyakini memiliki kekuatan magis. Bukan hanya sekadar senjata, keris dianggap mampu membawa keberuntungan, menolak bala, atau bahkan menjadi jimat bagi pemiliknya. Kepercayaan ini menunjukkan betapa eratnya hubungan spiritual masyarakat dengan keris. Seiring berkembangnya kerajaan-kerajaan besar di Nusantara, peran keris semakin meluas dari sekadar senjata hingga menjadi simbol status sosial dan politik. Setiap kerajaan memiliki gaya khas dalam pembuatan keris, mencerminkan identitas budaya dan nilai-nilai spiritualnya. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, seperti kerajaan Medang dan Kediri, keris menjadi senjata pribadi yang digunakan oleh para prajurit dan bangsawan. Dalam era ini, keris masih sederhana, dengan bentuk bilah lurus tanpa banyak hiasan. Namun, nilai spiritual keris mulai ditanamkan, terutama dalam hubungannya dengan dewa-dewa Hindu-Buddha. Masa keemasan keris terjadi pada era Kerajaan Majapahit, 1293 sampai 1527. Pada masa ini, keris tidak hanya menjadi alat pertahanan, tetapi juga menjadi simbol kekuasaan dan kehormatan. Seorang raja atau bangsawan biasanya memiliki keris pusaka yang diwariskan turun-temurun. Para empu Majapahit, seperti Empu Gandring yang legendaris, dikenal karena keahlian mereka dalam menciptakan keris dengan teknik penempaan yang sangat rumit. Setiap keris diciptakan dengan penuh perhitungan, mulai dari pemilihan bahan logam, desain bilah, hingga pembuatan pamor. Pamor yang terbentuk dari lapisan logam bukan hanya sekadar hiasan, tetapi juga memiliki makna spiritual.
Misalnya, pamor kulit semangka melambangkan keberuntungan, sedangkan pamor bintang dianggap memberikan perlindungan. Dalam tradisi Majapahit, keris seringkali dibuat untuk tujuan khusus, seperti untuk keberhasilan perang, kemakmuran, atau penolak bala. Ketika Islam mulai masuk ke Nusantara pada abad ke-15, seni pembuatan keris ikut mengalami adaptasi. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Demak, Mataram Islam, dan Banten mengembangkan gaya keris yang berbeda. Ornamen keris yang sebelumnya dipenuhi motif Hindu-Buddha berubah menjadi lebih sederhana dan sesuai dengan nilai Islam. Misalnya, motif flora dan geometris mulai menggantikan motif dewa-dewa atau relief makhluk mitologi. Namun, meskipun terjadi perubahan, fungsi spiritual keris tetap dipertahankan. Di era ini, keris juga mulai dianggap sebagai lambang spiritualitas dan kepemimpinan. Para sultan dan bangsawan Islam menggunakan keris sebagai simbol legitimasi kekuasaan, melambangkan hubungan mereka dengan Tuhan dan rakyatnya. Pada masa kerajaan Mataram Islam, abad ke-16 hingga 17, keris menjadi sangat identik dengan tradisi Jawa. Di era ini, muncul konsep tangguh, yaitu penggolongan keris berdasarkan era pembuatannya. Keris tangguh Mataram dikenal karena keindahannya yang anggun dan kaya akan filosofi. Keris Mataram juga seringkali digunakan dalam upacara adat, seperti penobatan raja, pernikahan, atau ritual spiritual. Salah satu keris legendaris dari era ini adalah keris Kanjeng Kiai Sengkelat, yang konon memiliki aura magis yang sangat kuat. Puncak kejayaan keris terjadi pada masa Kerajaan Majapahit, 1290–1527, sebuah era di mana Nusantara berada di bawah kekuasaan kerajaan yang besar dan berpengaruh. Keris pada masa ini bukan hanya sekadar senjata atau alat pertahanan diri, tetapi juga menjelma menjadi simbol status, seni, dan spiritualitas yang mendalam. Majapahit menciptakan standar tinggi dalam tradisi pembuatan keris, menjadikannya salah satu warisan budaya paling ikonik dari Indonesia. Di Majapahit, keris adalah lambang status sosial yang sangat penting. Seorang raja, bangsawan, atau pejabat kerajaan biasanya memiliki keris pusaka yang diwariskan turun-temurun. Keris ini dianggap mewakili legitimasi kekuasaan, keberanian, dan wibawa pemiliknya. Bahkan dalam struktur politik Majapahit, keris memiliki peran simbolik yang kuat. Para utusan atau pejabat tinggi yang membawa perintah raja sering dilengkapi dengan keris khusus sebagai tanda bahwa mereka bertindak atas nama penguasa. Dalam kehidupan sehari-hari, keris juga dipakai oleh kaum pria sebagai aksesori wajib, terutama dalam acara formal atau upacara adat. Salah satu alasan mengapa keris Majapahit dianggap istimewa adalah karena keahlian para empu atau pengrajin keris. Seorang empu tidak hanya seorang pandai besi, tetapi juga seorang seniman, filsuf, dan spiritualis. Pembuatan keris bukanlah proses mekanis. Ia adalah ritual yang melibatkan meditasi, doa, dan pemilihan bahan yang penuh perhitungan. Logam yang digunakan untuk membuat keris seringkali mengandung elemen khusus, seperti meteorit atau bahan logam yang dianggap memiliki nilai magis. Meteorit dipercaya membawa energi kosmik yang bisa memberikan kekuatan gaib pada keris. Dalam proses pembuatannya, bilah keris ditempa secara berulang-ulang untuk menciptakan pola pamor yang unik. Pamor atau pola yang muncul pada bilah keris adalah salah satu ciri khas keris dari Majapahit. Setiap pamor memiliki nama dan makna khusus. Misalnya, pamor wos wutah atau beras tumpah, melambangkan keberlimpahan dan kemakmuran. Pamor bintang dianggap membawa keberuntungan dan perlindungan. Pamor udan mas atau hujan emas menandakan rezeki yang melimpah. Tidak semua orang bisa memiliki keris dengan pamor tertentu.
Pamor keris seringkali dibuat sesuai dengan kebutuhan atau tujuan pemiliknya, seperti untuk perlindungan, kejayaan, atau keberuntungan. Keris pada era Majapahit tidak bisa dilepaskan dari unsur spiritual dan mistis. Diyakini bahwa keris memiliki tuah atau kekuatan magis yang bisa mempengaruhi kehidupan pemiliknya. Tuah ini bergantung pada pamor, bentuk, dan proses pembuatan keris. Ada keris yang dibuat khusus untuk melindungi pemiliknya dari mara bahaya, sementara yang lain berfungsi untuk meningkatkan karisma atau kewibawaan. Sebagai contoh, keris yang digunakan oleh para raja seringkali diisi dengan doa-doa dan energi spiritual yang dipercaya mampu memperkuat kedudukannya sebagai pemimpin. Tidak hanya itu, keris juga sering digunakan dalam ritual-ritual penting kerajaan. Misalnya, dalam upacara penobatan seorang raja, keris pusaka yang dianggap suci akan digunakan sebagai simbol pengesahan kekuasaan. Keris seperti Kanjeng Kiai, Condong Campur, atau Kanjeng Kiai Ageng Kopek adalah beberapa keris pusaka Majapahit yang hingga kini masih dianggap memiliki nilai spiritual tinggi. Majapahit adalah kerajaan maritim yang memiliki pengaruh luas di Asia Tenggara. Budaya Majapahit, termasuk seni pembuatan keris, menyebar ke berbagai wilayah seperti Bali, Sumatera, Semenanjung Malaya, hingga Filipina Selatan. Tradisi keris yang berkembang di wilayah-wilayah ini membawa ciri khas Majapahit, meskipun kemudian mengalami adaptasi lokal. Selain itu, keris Majapahit juga menjadi simbol persatuan. Dalam epik klasik Jawa seperti Negara Kertagama dan Pararaton, keris sering disebut sebagai pusaka yang menyatukan raja dengan rakyatnya, atau bahkan sebagai simbol hubungan kosmis antara manusia dengan alam semesta. Beberapa keris dari era Majapahit memiliki reputasi legendaris, tidak hanya karena keindahannya, tetapi juga karena kisah-kisah mistis yang mengelilinginya. Salah satunya adalah keris Kiai Sengkelat, yang dikatakan memiliki daya magis luar biasa dan hanya bisa dimiliki oleh raja yang benar-benar berkuasa. Kisah Empu Gandring juga menjadi cerita terkenal dari era ini. Keris Empu Gandring, meskipun berasal dari masa Singasari, menunjukkan bagaimana keris bisa menjadi elemen penting dalam narasi politik dan tragedi. Cerita ini menginspirasi banyak karya sastra dan menjadi pelajaran tentang bagaimana keris, meskipun berdaya guna, juga bisa membawa kehancuran jika digunakan dengan niat yang salah. Keris bukan hanya sebilah senjata, ia adalah artefak yang syarat makna filosofis dan spiritual, mewakili kehidupan, nilai-nilai budaya, dan hubungan antara manusia dengan alam semesta. Di balik bentuknya yang khas, setiap elemen keris mengandung pesan mendalam yang menjadikannya lebih dari sekadar benda mati. Bagi masyarakat Nusantara, keris adalah lambang keberanian, kehormatan, dan keseimbangan kosmis. Berikut ini adalah filosofi dalam keris. Salah satu ciri khas keris adalah bentuk bilahnya, yang bisa lurus atau berluk, disebut juga gelobang. Jumlah luk atau gelombang biasanya ganjil, seperti 3, 5, 7, atau 13. Masyarakat percaya bahwa angka ganjil melambangkan harmoni dan keseimbangan antara unsur alam. Keris berluk lurus sering diasosiasikan dengan ketegasan, kestabilan, dan kesederhanaan. Pemilik keris lurus biasanya dianggap sebagai orang yang rasional, berjiwa pemimpin, dan tidak mudah terombang-ambing oleh situasi. Keris berluk atau bergelombang melambangkan dinamika kehidupan. Luk pada keris mencerminkan perjalanan hidup manusia yang penuh liku-liku, tetapi pada akhirnya menuju tujuan yang lebih tinggi. Misalnya, keris dengan 7 luk melambangkan 7 lapisan langit atau pencapaian spiritual. Hulu keris atau pegangan seringkali diukir dengan bentuk tertentu yang penuh makna. Misalnya, ukiran hulu keris dari Jawa sering menggambarkan tokoh-tokoh pewayangan
atau motif flora yang melambangkan nilai-nilai kebajikan. Warangka, sarung keris, berfungsi melindungi bilah keris, yang secara simbolis mencerminkan harmoni antara tindakan, bilah, dan pengendalian diri. Salah satu elemen paling ikonik dari keris adalah pamor, yaitu pola unik pada bilah yang terbentuk dari kombinasi logam dalam proses penempaan. Pamor bukan hanya hiasan, ia memiliki makna spiritual dan dipercaya membawa energi tertentu bagi pemiliknya. Beberapa jenis pamor yang populer beserta maknanya adalah woswutah atau beras tumpah, simbol kemakmuran dan rezeki yang melimpah. Bintang, melambangkan perlindungan dan harapan. Udan emas atau hujan emas, menggambarkan keberkahan dan kekayaan. Pamor kulit semangka, menyiratkan keindahan dan keseimbangan dalam hidup. Tidak semua pamor cocok untuk setiap orang. Dalam tradisi Jawa, pemilik keris biasanya berkonsultasi dengan seorang empu atau spiritualis untuk memastikan bahwa pamor keris sesuai dengan karakter dan kebutuhan spiritualnya. Keris juga memiliki sistem klasifikasi berdasarkan tangguh atau disebut juga usia dan asal keris, yang merujuk pada era atau asal pembuatan keris. Setiap tangguh memiliki ciri khas tersendiri, baik dari segi bentuk maupun filosofi. Berikut ini jenis-jenis keris berdasarkan tangguhnya. Tangguh Majapahit dikenal sebagai masa keemasan keris. Keris dari era ini melambangkan kejayaan dan kekuasaan. Tangguh Mataram menggambarkan kemuliaan dan nilai spiritual dengan desain yang lebih anggun dan detail. Tangguh Pajajaran biasanya memiliki karakteristik yang kuat dan sederhana, mencerminkan kekuatan fisik dan spiritual. Tangguh ini tidak hanya menunjukkan usia keris, tetapi juga nilai-nilai budaya yang melekat di dalamnya. Dalam tradisi Jawa, keris dianggap sebagai miniatur alam semesta. Setiap bagian keris memiliki makna filosofis yang mencerminkan hubungan manusia dengan unsur-unsur kosmis. Ujung keris melambangkan tujuan hidup atau pencapaian spiritual. Bilah mewakili perjalanan hidup manusia yang penuh tantangan. Hulu dan warangka melambangkan harmoni antara kekuatan dan pengendalian diri. Selain itu, keris seringkali digunakan dalam ritual yang melibatkan doa dan meditasi. Kepercayaan ini mencerminkan pandangan bahwa keris tidak hanya benda mati, tetapi juga memiliki energi spiritual yang hidup.